kesederhanaan beliau. Ini yang tadi saya sebut ya. Ini hidup minimalis gaya Rasulullah. Ya beliau itu sederhana, tidak berlebihan, sampai ada cerita beliau itu mengganjal perutnya dengan batu karena sabuknya longgar. Kenapa sabuknya longgar? Lapar. Tidak ada makanan. Tempat tidur beliau dari pelepah kurma, kemudian di atasnya ada kulit yang disamak. Bayangkan ya, pelepah kurma mungkin kayak apa ya? Kayak pelepahnya kelapa kalau teman-teman itu, tapi lebih rapat. Nah, di atasnya ada kulit kambing yang disamak. Jangan dibandingkan dengan spring bedmu, jauh. Ya. Terus beliau juga tidak malu kalau misalnya naik di atas keledai atau membonceng orang di belakang beliau, tidak masalah. Jadi mungkin kalau hari ini Gojek ya, kalian naik Gojek juga tidak apa-apa. Terus suka menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan siapapun itu. Beliau memperbaiki sendiri sandal beliau yang rusak, nambal sendiri kalau ada baju beliau yang sobek. Nah ini gaya minimalis beliau. Kalau teman-teman hari ini kan tidak begitu. Sepatu saja kan masih bagus ya. Sekarang kan sudah tidak zamannya Pak, ganti merek Pak, trennya bukan ini Pak. Saya tidak tahu teman-teman di rumah ada berapa jumlah sepatu, ada berapa jumlah baju. Nah kalau Rasulullah bahkan sampai nambal sendiri, menjahit sendiri. Beliau suka membantu pekerjaan rumah tangga istri-istri beliau. Beliau suka memberi salam meskipun pada anak kecil. Beliau kalau duduk egaliter. Jadi sebenarnya yang kayak gini tidak terlalu sunnah. Kalau sunnah saya di tengah-tengah. Rasulullah tidak gaya kayak gini ya. Kalau ngobrol ya di tengah-tengah. Lebih setara. Oke. Baik, sudah jam 10. Saya kira itu dulu ya. Ini sebenarnya masih panjang, masih banyak yang harus kita bahas tentang akhlak ini. Kitab-kitabnya banyak. Jadi pesan saya begini. Ada filosof Muslim kontemporer namanya Yasir Auda. Beliau nulis buku tentang maqasid syariah. Di antaranya menjelaskan tentang meneladani Rasulullah ini. Jadi meneladani Rasulullah itu ya tentu saja kita semua ingin meneladani Rasulullah. Tapi penting juga kita sadari tataran-tataran dalam hidupnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul sekaligus manusia, sekaligus orang Arab zaman itu. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul harus kita ikuti. Ini yang disebut sunnah. Tetapi kebiasaan-kebiasaan beliau sebagai manusia, kalau bisa kita ikuti, tidak masalah, tidak apa-apa. Utama saja. Tapi yang tidak mengikuti tidak berarti kalah utama dengan yang mengikuti. Contohnya misalnya Rasulullah itu suka baju warna hijau misalnya. Beliau suka baju warna hijau meskipun lebih sering pakai baju warna putih kata Imam Ghazali. Nah Pak, saya kok sukanya warna merah ya Pak? Berarti saya tidak sunnah. Yang sunnah yang suka warna hijau. Ini kegemaran kemanusiaan. Kalau kebetulan kita cocok dengan warna hijau, alhamdulillah. Tapi orang yang tidak gemar warna hijau tidak berarti lebih rendah dari kita yang gemar warna hijau. Kita tidak boleh merasa, aku lebih sunnah dari kamu, aku lebih suka warna hijau, kamu tidak begitu. Jadi ada Rasulullah sebagai orang Arab misalnya. Orang Arab zaman itu misalnya cara berbajunya pakai jubah. Kalau kita di Indonesia kan pakai sarung. Kalau kita berkenan pakai jubah cocok merasa sreg tidak masalah. Tapi yang tidak pakai jubah tidak berarti
lebih tidak mulia dari kita. Wong itu adat, kebiasaan, tradisi. Nah, terkhusus ya yang memang harus kita ikuti yang berhubungan dengan wahyu, perintahnya Allah, risalah kenabian. Kalau ini ya harus kita ikuti. Tapi yang sifatnya manusiawi kita ikuti alhamdulillah. Tapi yang tidak gemar, tidak ikut ke situ tidak berarti nilainya lebih rendah dari kita yang mampu mengikuti. Ini nanti bisa teman-teman kiaskan macam-macam. Kayak tadi jubah, mungkin gaya makan beliau, mungkin ya beliau makannya kurma, makanya pakai 3 jari. Nah, ya kalau teman-teman pas makan apa pakai 3 jari tidak masalah. Tapi kalau pas makan bubur ayam ya sulit kamu pakai 3 jari. Dan jadi ini perlu membacanya lebih detail ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa aku lebih sunnah karena aku pakai baju gaya Rasulullah, aku punya jenggot gaya Rasulullah, aku punya. Nah, yang kayak gini yang mungkin bagi saya agak mispersepsi. Jadi boleh kok saking cintaku pada Rasulullah tak panjangkan jenggotku sebagaimana itu. Atau saya pakai jubah, tidak masalah. Kalau saya kok sulit ya Pak manjangin jenggot, saya sudah mati-matian cuma eceran terus yang keluar ini tidak bisa banyak karena mungkin gen dan macam-macam. Tidak apa-apa. Bukan berarti yang berjenggot panjang lebih mulia dari yang tidak. Jadi kemuliaan kan tidak dari situ menghitungnya. Kalau sekedar dari jenggotnya ya Karl Marx juga jenggotnya panjang. Ya kan? Ukurannya tetap bukan itu. Makanya monggo saja. Berarti nggak boleh jubah. Lu monggo. Kalau senang pakai jubah monggo. Yang ndak suka misalnya sumuk jadi ndak nyaman, saya ndak khusyuk Pak kalau karena panas akhirnya ya monggo saja. Itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sebagai manusia, sebagai orang Arab. Nah, kecuali yang ini tadi yang berhubungan dengan risalah tadi. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tahu tema ini teman-teman sudah akrab, sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang ngerti. Monggo kalau ada yang perlu diluruskan, diluruskan. Seperti saya bilang, yang saya sampaikan nilainya bukan fatwa, tapi kita belajar bersama. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.